Baik, pada video sebelumnya saya telah menjelaskan tentang instalasi SAM dan sedikit basic tentang HTML, CSS, dan ya tentang tag-tag HTML, CSS. Pada video kali ini series tentang pemrograman web menggunakan PHP, kita akan lebih lanjut lagi membuat memodifikasi website kita. Pertama-tama seperti kemarin, pastikan buka SAM control panelnya, pastikan apa aja dalam kondisi nyala. Kalau belum, klik start. Kalau sudah start seperti ini, tinggal minimize saja, kemudian kita buka browsernya, ketik localhost. Nah, ya, pada pertemuan kemarin kita telah memodifikasi static page. Ini namanya static page karena kontennya masih static, belum kita beri konten yang lebih dinamis. Static page, kita kemarin bahas style, bahas CSS, dan bahas div H1P. Ini disebut tag HTML, disebut selector CSS, ini properti dalam CSS. Kemudian file yang kita buat, file PHP, index PHP adalah file buat entry pas ketika kita mengunjungi website tanpa path. Bisa juga kita kunjungi di nama filenya langsung seperti ini, index PHP. Dia akan menuju ke index PHP ini sebagai gateway atau halaman pertama yang akan dieksekusi oleh PHP. Oke, untuk kali ini kita akan karena ini masih HTML, jadi belum ada filenya, file PHP, tapi belum sama sekali ada tentang pemrosesan penggunaan PHP-nya. Pada kali ini kita akan menggunakan PHP, jadi kita belum menggunakan database, belum terkoneksi database. Jadi di sini ada database MySQL, belum kita nyalakan, nanti saja, belum sampai situ. Untuk pemrograman PHP kita akan mulai dengan hal-hal yang simple. Jadi tujuan kita adalah membuat sebuah website dengan nanti ada front page buat menampilkan artikel-artikel judulnya, kemudian nanti ada tanggal, kemudian ada styling juga. Jadi websitenya nggak putih hitam doang, tapi nanti ada warna-warnanya, dan ada layoutnya sedikit, tapi nggak terlalu banyak-banyak karena akan makan waktu. Dan nanti sebaiknya kalau untuk tampilan website yang lebih bagus harus menggunakan template saja. Jadi ada template HTML yang bisa kalian download dan pakai, sudah siap. Jadi udah responsif, jadi bisa dibuka dari handphone, smartphone, tablet. Jadi nggak cuma laptop saja. Kalau website dengan modifikasi sendiri seperti ini, kita perlu banyak semacam statement, misal banyak sekali buat agar website kita nyaman dipakai di berbagai macam jenis perangkat. Oke, untuk tidak berlama-lama, kita akan bahas juga sedikit tentang HTML juga. Pastinya nanti kita akan berkaya lagi, banyak tag ya, nggak cuma div H1 dan P. Nanti kita akan menggunakan banyak jenis tag yang lain, tapi kalian nggak perlu menghafal banyak sekali tag, karena biasanya cukup div H1, nanti ada input dan lain-lain, label, itu yang paling banyak dipakai. Tapi yang lain dari sekian banyak HTML ini, HTML tags, dari sekian banyak HTML tags yang ada di sini,
tidak terlalu banyak dipakai ini, dan banyak sekali ada data list, detail, event. Ini cuma pelengkap saja, sama sekali jarang dipakai untuk pemrograman. Dipakai cuman kalau kita pengen cepat biasanya cukup div saja sudah mewakili di batas span. Jadi pertama perbedaan div dan span. Jadi kalau kalian nulis span seperti ini, span ini nanti akan berbaris tulisannya, jadi kita nanti saja. Oke, pertama kita belajar dulu tentang sedikit HTML. Jadi tadi kemarin kalian udah belajar div H1 dan P. Untuk selanjutnya, kalau kalian ingin tetap menyimpan misal atau HTML ini tapi tidak ingin ditampilkan, jadi mungkin sayang kalau konten ini dihapus atau coding ini dihapus. Jadi tapi kalian tidak mau menampilkan ini, ada berbagai macam cara dalam HTML. Cara yang paling gampang adalah comment. Jadi comment dalam HTML seperti ini tag umumnya. Jadi comment. Jadi kalau ada pembuka dan penutup, di antara pembuka dan penutup ini, comment ini, konten yang di sini tidak akan muncul. Jadi kita lihat saja, harusnya comment ini tidak akan muncul. Kita refresh, ya tidak muncul di sini harusnya. Misal komentar di sini. Dia akan muncul di sini. Tapi kalau kita komen seperti ini, dia tidak akan muncul. Kayak itu untuk sedikit tentang komen pada HTML. Untuk mengkomen atau biasanya memberikan, kalau dalam coding berikan instruksi, misal ini apa, misal div ini untuk apa, seperti itu. Div ini untuk list artikel atau semacam kalau kerja sama tim biar orang lain bisa mengerti maksud dari yang div ini apa, maksud dari bagian ini apa. Atau juga tadi tujuan kita mau agar kita tidak perlu menghapus bagian ini, kita mungkin mau menggunakannya nanti, jadi kita biarkan saja tapi jangan ditampilkan. Jadi caranya dengan di komen seperti ini, dengan tag seperti ini. Kalau kita save, nanti dia akan tampil. Dan untuk saya menggunakan text editornya ini menggunakan Sublime versi 3, versi 2 juga sama. Jadi untuk komen sebuah line atau sebuah kode, kita bisa menggunakan, kita select konten yang mau kita komen, kemudian ketik control plus slash. Jadi control plus slash nanti dia akan komen. Kemudian kalau kita select lagi, kemudian kalau kita control slash lagi, dia akan uncomment. Jadi kita nggak perlu ngetik sendiri seperti ini. Sama aja sih, ketik sendiri juga nggak masalah, tapi biar lebih praktis gunakan shortcut control slash. Jadi kita tidak akan menggunakan ini terlebih dahulu, kita komen saja. Jadi anggap saja ini tidak ada meskipun karena ini di komen. Jadi di sini tidak tampil. Kita singkirkan saja, kita kasih space jadi nggak kelihatan, biar fokus. Kemudian stylenya juga untuk kali ini juga kita akan baca tentang bagaimana biar style ini terpisah. Jadi style ini ada di halaman yang sama dengan HTML. Biasanya bukan
bukan good practice, bukan yang bukan coding yang direkomendasikan, karena HTML biasanya untuk HTML saja, PHP untuk PHP saja, jadi jangan dicampur-campur. Kita bisa memisahkan style CSS kita dengan ke dalam file lain. Bisa kita bikin saja stylenya dengan nama terserah, kita Ctrl Shift, kemudian kalian kasih nama biasanya style CSS, tapi kalian bisa menggunakan nama yang lain asal ekstensinya CSS seperti ini, .css. Kemudian kita bisa pindahkan CSS kita ke file style CSS ini, pindah di sini. Jadi kalau seperti ini saja, style CSS ini belum terpanggil, jadi style CSS ini sama sekali belum digunakan. Jadi kalau kita refresh halaman kita, stylingnya nggak terlihat, jadi tetap hitam putih. Untuk memanggil style CSS pada HTML, kita biasanya memakai seperti ini. Pertama bikin dulu, kita belajar juga bikin tag yang lebih lengkap seperti ini, tag HTML lebih lengkap. Kita pindahkan bagian konten kita di bagian body, jadi seperti ini. Kemudian title ini untuk judulnya, web artikel, atau terserah mau berikan judul apa. Kemudian untuk memanggil style CSS ini ke dalam HTML, jadi ini masih blank seperti ini karena CSS nya belum kepanggil. Kita bisa menggunakan tag HTML seperti link, kemudian head. Bisa kita menggunakan, kalau cuman satu begini tidak ada penutupnya, kita kasih slash gini. Jadi kayak div ini kan ada penutupnya nih, jadi div pembuka, div penutup. Kalau link ini nggak ada penutupnya seperti ini. Jadi cukup seperti ini saja, satu ini saja, belakangnya dikasih slash juga. Kemudian untuk memanggil style CSS ini, kita panggil saja namanya style CSS. Kalau kalian namain dengan file dengan nama lain, kalian juga harus ubah ini. Gitu udah dipanggil, dia akan, kalau kita refresh nanti harus juga tag CSS. Sorry. Dia harus gini kalau link rel style sheet. Harus ada ininya. Dia timing atau styling atau CSS nya, untuk style CSS ini terpanggil lewat sini. Jadi kalau kita misal komen lagi, kalau kita komen harusnya stylenya tidak terpanggil seperti itu ya. Jadi itu sedikit tentang cara memberikan komen dan memasang style CSS atau membuat CSS kita menjadi file eksternal, file tersendiri, jadi di luar style, di luar HTML kita. Kalian tetap juga bisa berikan style di sini sama, jadi tidak masalah. Jadi kalian sudah memanggil style CSS ini, kalian juga bisa tetap membuat style yang lain. Misal untuk style untuk tag P ini, kalian bisa mungkin color red untuk contoh aja. Jadi nanti yang style ini dipanggil dan ini juga
tetap dieksekusi. Jadi nanti tag P-nya berwarna merah seperti ini karena color red. Kalau kalian menimpa div color red, menimpa bagian backgroundnya. Kalau ini backgroundnya putih agak ungu, kalian bisa timpa backgroundnya, misal dari style ungu jadi merah, nanti akan ketimpa backgroundnya jadi merah seperti ini. Di CSS juga ada komen, kalian bisa komen CSS pakai notasi ini, slash bintang, kemudian ditutup slash bintang slash. Kalau kalian komen seperti ini, nanti backgroundnya kembali ke background miliknya style CSS yang ini. Kalau kalian uncomment, nanti background dari div akan tertimpa oleh background yang ada di index PHP. Kalau kalian taruh di sini, jadi intinya siapa aja yang paling depan bakal ditimpa sama yang paling belakang. Jadi ini kan ada di bagian div ada background, kemudian ditimpa sama style CSS ini di backgroundnya. Jadi kalau kalian taruh di sini, nanti background red akan tertimpa oleh background ini ungu. Kita lihat saja nanti pasti backgroundnya ungu seperti itu. Jadi bisa saling menimpa, override. Oke, untuk style seperti itu. Untuk cara komen HTML seperti ini. Untuk cara komen CSS seperti ini. Nah, oke, kita mulai saja untuk bagian PHP-nya. Tadi kita mau komen ini karena kita mau mengkosongkan. Jadi kita anggap saja ini tidak ada. Mungkin nanti akan dipakai lagi, tapi sekarang kita nggak pakai ini dulu. Jadi kita komen aja. Jadi daripada hilang, kita komen aja. Kita save dan kita kasih. Ini cuman biar gak bingung aja, jadi biar gak kelihatan aja. Karena ini bagian ini nggak dipakai. Ini tetap dipakai. Jadi kalau abu-abu gini kan artinya nggak dipakai. Ini biar lebih terlihat aja, lebih nggak bingkai, atau mungkin malah kita sini lagi. Jadi paling atasnya nggak perlu. Terus backgroundnya kita normalin lagi aja. Jadi sudah hilang ya, sudah di komen tadi. Nah, kita normalin saja backgroundnya menjadi white, jadi lebih terlihat terbaca gitu. Ya, untuk style kita close saja karena kita nggak mau bahas style dulu. Kita akan bahas tentang bagian PHP-nya. Kemudian kita komen lagi bagian div-nya. Kita akan belajar PHP-nya dari sekarang. Jadi dalam PHP kita bisa, atau kita hapus saja, lebih kelihatan. Nggak masalah sih, nanti bisa bikin lagi. Jadi pada PHP, tag PHP kita awali dengan pembuka PHP seperti ini dan penutup PHP seperti ini. Artinya jika ada ekstensi PHP, file berekstensi PHP, kemudian ada pembuka PHP dan penutupnya, nanti di dalam ini adalah sintaks PHP. Jadi sintaks PHP ini harus sangat sensitif. Misal kalau kalian kosong seperti ini nggak masalah karena nggak ada error, tapi kosong programnya karena kita belum menaruh apa. Tapi kalau kalian taruh di dalam sintaks PHP ini, misal
hello world seperti ini. Kalian menaruh tag HTML di dalam PHP, nanti dia akan error seperti ini karena ini invalid, bukan sintak PHP. Jadi ini PHP nggak akan mau menerima sintak HTML. Sebenarnya mau, cuman dia harus sintaknya harus tepat. Jadi kalau kalian ingin menaruh hello world menggunakan PHP, kalian bisa pertama bikin variabel dulu. Variabel, nama variabel apa, kemudian kalian sama dengan, dan kalian kasih petik dan kalian masukkan tag HTML-nya di antara petik ini. Terus kalian echo nama variabelnya, echo nama variabel seperti ini, dan dia akan menampilkan hello world. Nah, tapi kalau dia ditaruh seperti ini saja, dia akan error. Oh ya, untuk komen dalam PHP juga kalian dalam Sublime kalian tinggal select line-nya yang mau dikomen dan control slash, dia akan komen. Komennya menggunakan seperti ini, double slash, tapi juga bisa menggunakan komen kayak yang dipakai CSS, bisa seperti ini juga. Nah, komen seperti ini bisa kita, kalau di komen seperti ini dia nggak akan tereksekusi. Dan komen. Nah, itu sedikit tentang sintaks PHP nih. Dalam PHP untuk mendeklarasikan sebuah variabel, kalian menggunakan $, kemudian nama variabelnya apa, sama dengan .2 text single quote, single quote, tanda petik, kemudian apa aja yang mau kalian masukkan, mungkin hello world. Jadi bentuknya teks, bentuknya karakter, dan bisa menampilkan, bisa juga HTML seperti tadi H1 misal. H1 seperti ini, dia akan terformat H1. Nah, kemudian kita juga bisa menaruh artikel kita di nama variabel ini. Jadi kalian bisa bikin div macam ini, kemudian tutup developer, kemudian yang seperti HTML sebelumnya, isi konten, kemudian P. Nah, kalian bisa juga seperti ini. Jadi yang penting ada ini, ada penutup, kalian save dan kalian echo nama variabelnya. Kalian bisa juga menggunakan variabel yang lain, terserah. Ini kan penamaan variabel ini tidak masalah seperti apa, asal karakter dan angka atau underscore juga bisa. Jadi seperti itu untuk variabel, mendeklarasikan variabel dalam PHP. Kenapa kita menggunakan PHP tidak HTML saja? Karena nanti kita akan melakukan banyak proses. Jadi dengan HTML sebuah website akan statik. Jadi apa yang kita taruh di sini di HTML ini seperti ini, dia akan tetap seperti ini. Tapi kalau kita menggunakan PHP kita bisa nanti memanipulasi data-datanya, tapi harusnya manipulasi tetap di HTML. Misal kita mau menggunakan looping atau
memanggil fungsi dan sebagai macamnya. Nanti akan jelas, makin jelas kalau semakin paham kenapa dibutuhkan PHP. Kalau menurut saya sendiri, karena nanti kita akan koneksi dengan database, dan koneksi dengan database tidak bisa dilakukan dengan HTML. Jadi perlu PHP untuk koneksi dengan database dan mengambil data dari database dan kemudian ditampilkan ke dalam HTML. Jadi mungkin untuk contoh ini tidak terlihat fungsi PHP-nya apa, karena contohnya masih menampilkan hal yang sama, dengan malah lebih ribet karena harus ada tag pembuka, ada deklarasi variabel, dan kalau sintaknya salah nanti error. Tapi nanti lama-kelamaan akan terlihat fungsinya. Oke, ini tentang mendeklarasikan variabel dalam PHP. Kemudian kita dalam PHP kita bisa juga melakukan banyak operasi dalam PHP, semacam misal operasi matematika. Kita contohkan saja, misal kita bisa melakukan operasi 1+1, kemudian kita kecilkan saja. Nah, nanti yang diharapkan variabel var ini adalah penjumlahan 1+1. Jadi misal dia akan muncul 2. Dan operasi matematika lain ada perkalian, misal 1×1, terlalu mungkin yang agak ribet. 3×3 7, 121. Kalian bisa juga modifikasi bagian echo ini. Kalian juga bisa memisahkan tag-tag ini, jadi nggak cuma bisa dalam satu tag saja, jadi bisa lebih dari satu tag. Misal kalian mau menulis tag yang lain di sini, nah jadi kalau di luar tag PHP ini, di luar ini adalah HTML, kalian bisa menulis apa aja, format HTML. Kemudian jadi ada dua bagian PHP yang terpisah. Kita deklarasi variabel 1 dan kita tampilkan variabelnya di blok PHP yang terpisah. Tapi nanti dia tetap akan membaca var 1 seperti ini. Variabel var 1 adalah 21. Kalian juga bisa, biar lebih simple, biar satu baris, satu line, kalian bisa seperti ini juga. Kalau satu line kalian double ini juga bisa seperti ini, jadi lebih kelihatan, lebih simple, enak dilihat. Kalian bisa taruh di sini juga, dalam sini, nanti hasilnya tetap akan sama. Atau kalian taruh di, jadi ada HTML namanya B, bold, jadi nanti teksnya akan bold. Jadi var 1 ini nanti akan bold. Jadi var 1 adalah 121, var 1 adalah 121, dia akan bold. Jadi kalian bisa menggunakan variasi seperti ini, berbagai macam. Kalian bisa menyisipkan kode PHP dalam file HTML.
bukan file ini, file PHP, cuman formatnya format HTML. Nah, kemudian ini operasi matematika. Kalian bisa bereksplorasi dengan hal-hal lain, misal mungkin terlalu berat. Kalau PHP ada juga fungsi, jadi kalian bisa membuat fungsi dengan mengetik function seperti ini, kemudian kalian berikan nama fungsinya apa, nama fungsi tes misal. Nah, bentuk formatnya seperti ini, harus ada function, kemudian parameternya ini kosong kebetulan dan kurung buka kurung penutup. Nah, fungsi ini kalian bisa beri nama terserah, kalau yang penting unik. Misal kalian mau menaruh ini di sini, kalian bisa kasih return hello world di sini. Jadi kan kita buat div saja, biasanya lebih umum menggunakan div seperti ini. Jadi kalian bikin nama fungsinya, kemudian kalian panggil fungsinya seperti ini. Bisa echo nama fungsi, nanti akan mengembalikan teks hello world. Ini kalau dalam PHP setiap line harus diakhiri dengan petik 2, jadi di sini kurang petik 2 seperti ini, hello world. Misal dalam contoh artikel, misal kalian bisa membuat satu fungsi lagi, misal judul artikel, kemudian isi artikel. Nah, kalian tentukan ini teks dummy aja, judul artikel 1, kemudian isi artikel 1. Bisa sebanyak mungkin. Kalian kemudian namanya mungkin lebih mudah dibaca menggunakan underscore, jadi dipisah setiap kata dengan spasi dengan underscore. Kalian bisa memanggil judul artikel, fungsi judul artikel, dan fungsi isi artikel. Manggilnya seperti ini, judul artikel tanpa parameter, isi artikel tanpa parameter. Kurang seperti P ya, seperti ini. Jadi dia keluar blok seperti ini, judul artikel, isi artikel. Oke, ini untuk manipulasi untuk fungsi, untuk membuat fungsi dalam PHP. Kemudian fungsi adalah nanti kalau kita pengen membuat seperti ini lagi, karena ini kontennya banyak, misal kita banyakin, kalian tidak perlu menulis lagi seperti ini, jadi cukup memanggil saja si artikel ini dimanapun. Misal kalian panggil lagi di sini, nanti akan semakin banyak. Kalian bisa panggil fungsi sebanyak mungkin, jadi akan berlipat-lipat tanpa harus mengetik ini lagi. Dan juga kalian bisa menambahkan parameter pada fungsi, misal
parameter 1. Nah, kalian seperti ini saja, parameter ini belum dipakai. Kemudian kalau ada fungsi dengan parameter di sini, tetapi kita memanggil fungsi tersebut tanpa memberi parameter, nanti dia akan error uncount argument count error. Jadi to view argument the function judul artikel. Jadi karena fungsi judul artikel membutuhkan satu parameter, ada parameter ini, tapi kalian memanggil judul artikel tanpa parameter, jadi akan error. Solusinya adalah kalian harus memberikan parameter sini. Kalian bisa menggunakan double quote, bisa menggunakan single quote seperti ini, double quote seperti ini. Nah, ini kita kasih judul artikel dengan parameter string kosong, tidak ada apa-apanya. Ini untuk mengatasi error saja, tidak ada error lagi. Kalian juga bisa memberi parameter apa aja, misal judul artikel 1. Kalian bisa menaruh string, bisa menaruh angka, bisa menaruh yang lain. Ini tidak ada efeknya karena parameter ini belum dipakai. Jadi kita deklarasikan parameter pada sebuah fungsi, tapi parameter ini belum dipakai di fungsi itu. Kita bisa menaruh parameter ini atau menggunakan fungsi ini. Jadi apapun yang ketika judul artikel ini dipanggil, kemudian diberikan parameter, nanti parameter ini akan dikembalikan nilainya. Nah, seperti ini kita panggil judul artikel, kemudian dengan parameter di sini, nanti kembalian dari judul artikel adalah parameter ini. Kalian bisa reply seperti ini, data judul artikel 1, karena kita memberikan parameternya judul artikel 1. Kalau kita berikan parameter judul artikel 2, nanti akan 2 dan 3 dan seterusnya sesuai dengan parameter yang dimasukkan. Mungkin kurang efektif, kita bisa juga membuat fungsi matematika, misal fungsi penjumlahan. Ini mungkin lebih akan sedikit memberikan pemahaman tentang fungsi, kenapa diperlukan fungsi. Misal kalian ingin menjumlahkan 2 angka dengan sebuah fungsi, misal fungsi penjumlahan, kalian buat fungsi penjumlahan dengan 2 parameter. Jadi PHP ini ketika kalian membuat fungsi, kalian bisa mendeklarasikan parameter ini sebanyak mungkin, tapi dengan syarat tiap parameter harus berbeda nama variabelnya, nama parameternya. Jadi ini parameter 1, parameter 2 berbeda. Kalian juga bisa kalau mau menambahkan parameter 3 seperti ini, dari sebanyak mungkin yang dibutuhkan dalam program. Kita membuat fungsi penjumlahan dengan nilai kembalian parameter 1 ditambah parameter 2. Jadi dalam fungsi ini, ketika dipanggil, nanti dia akan menjumlahkan parameter 1 ditambah parameter 2. Misal kita ini komen dulu ya, jadi sedikit lebih paham tentang komen, sedikit belajar. Kita panggil penjumlahan
Dan parameter 1 berapa? 190. Parameter 2 10. Nah, begini cara memanggil dengan dua parameter dengan cara menambahkan koma. Seperti ini. Nanti dia akan manggil fungsi penjumlahan, di mana dia akan menjumlahkan parameter pertama dengan parameter kedua. Nah, hasilnya adalah 200. Jadi kalau kalian masukkan 300 ditambah 200, nanti hasilnya harusnya 500. Seperti ini. Kalian juga bisa menggunakan operasi-operasi lain, misal perkalian dengan bintang, misal kita kalikan ya. Jadi nama ini enggak terserah kita ya, kalian bisa juga ganti aja perkalian, nama fungsinya diganti perkalian ya, sesuai namanya. Kalau kita bikin dua aja, jadi ada penjumlahan adalah penjumlahan, perkalian adalah perkalian. Nah, kita kebetulan memanggil perkalian, kita akan mengalihkan 300 dengan 200 dan akan menghasilkan angka 600.000. Nah, itu dia sedikit demi sedikit kita pelajari kenapa kita membutuhkan PHP, karena dalam HTML kita tidak bisa melakukan operasi-operasi semacam ini. Ya, jam penjumlahan, perkalian, membuat fungsi, ya seperti itu. Jadi ini sedikit basic tentang apa yang bakal banyak digunakan dalam PHP. Jadi nanti akan banyak menggunakan fungsi, akan banyak menggunakan operasi-operasi penjumlahan, operasi perkalian, akan mengembalikan, buat fungsi, mengembalikan nilai, kalian membuat variabel, misal variabel 1, kemudian isinya variabel 1 ini kalian bisa return seperti ini. Dan contoh kita panggil fungsi artikel ini, isi artikel. Dia tetap akan mengembalikan nilai var ini. Jadi mungkin seperti itu saja nih untuk video kali ini, karena waktunya terlalu banyak. Nanti akan terlalu panjang, susah untuk dipelajari. Kemudian jika ada error, misal kalian kurang menaruh seperti ini, misal ada error apa yang aneh ini seperti ini, atau error yang lain, silahkan ditanyakan saja dalam komen di bawah, nanti akan dijawab secepatnya. Nanti ini sekedar pembukaan saja tentang mengenalkan tentang bagaimana agar style CSS ini tidak dalam satu file tapi di dalam file yang lain untuk style, untuk CSS nya. Kemudian kita belajar juga membuat variabel, kita belajar membuat fungsi, kemudian mengembalikan nilai fungsi, kemudian memanggil fungsinya, kemudian membuat fungsi dengan operasi matematika, kita membuat fungsi penjumlahan, membuat fungsi perkalian, kemudian kita belajar juga membuat fungsi dengan parameter lebih dari satu. Ini satu parameter, ini dua parameter, dan mengalihkan antara parameter 1 dan parameter 2 dan memanggil fungsi tersebut. Kemudian kalian juga belajar cara menyisipkan kode PHP di dalam tag HTML. Jadi ini ada tag HTML
disisipkan kode PHP dengan isi dan isi memanggil fungsi isi artikel. Kemudian nanti kita akan rencananya seperti rencana kita akan buat website dengan front end berisi list artikel, kemudian nanti ada manajemen artikelnya, ada hapus data, tambah data, edit data. Tapi akan dibahas pelan-pelan ya, dalam pembukaan saja. Ya segitu dulu, terima kasih sudah menyimak. Dan jika ada yang belum jelas silakan ditanya, atau jika ada error silakan ditanya juga. Kita balikkan lagi ke seperti HTML sebelumnya, karena kita akan fokus kita adalah membuat website dengan PHP berbentuk website artikel. Jadi kita sudah balikkan lagi ke bentuk awalnya, bentuk seperti tadi. Selanjutnya nanti video selanjutnya akan bahas lagi tentang basic PHP. Nanti akan dibahas sambil jalan juga fitur-fitur dan sintaks dalam PHP. Terima kasih.